Bab 1603, Rumah di Bawah Gunung Hengyue. Meskipun kata-kata Wang Lin tidak keras, namun sangat menggemparkan. Ekspresi pemuda yang memegang pedang terbang berubah drastis. Dia hanya seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal. Saat dia melihat Wang Lin tampak sangat besar. Raungan itu juga menyebabkan langit berubah warna. Aura perkasa itu membentuk penghalang tak kasat mata yang menyebabkan wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia benar-benar batuk darah dan cahaya pedangnya meredup. Dia tidak berani bergerak maju, dan pedang terbang di tangannya jatuh ke tanah. Lalu dia dengan cepat mundur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anda hanyalah manusia biasa, Anda hanyalah seekor semut. Kamu tidak boleh membuatku takut. Pemuda itu gemetar seperti orang gila dan pikirannya bergemuruh. Suaranya menjadi terpelintir saat dia mundur, menyebabkan orang-orang yang berlutut dipenuhi rasa tidak percaya. Selama berabad-abad, hal seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang manusia baru saja berani memarahi seorang kultivator abadi. Raungan menggelegar itu sepertinya melekat selamanya di telinga seseorang. Ketika pemuda itu mundur, pemuda lainnya melangkah keluar. Tingkat kultivasinya jauh di atas tingkat yang lain, dia berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Dia melangkah maju dan tangannya menekan punggung sesama anggota sekte itu. Dia memandang Wang Lin dan Big Fortune, yang merupakan satu-satunya orang yang berdiri. Dengan pandangan sekilas ini, dia samar-samar melihat aura di atas Wang Lin yang membuatnya gemetar. Aura ini kuat, dan hanya dengan pandangan sekilas, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran rumit yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya hal itu akan mematahkan pikirannya dan memaksanya untuk batuk seteguk darah. Saya telah memahami dunia, jadi bagaimana jika saya melihat makhluk abadi sebagai semut? Lupakan kalian berdua, meskipun semua makhluk abadi di planet Suzaku datang, lalu kenapa? Wang Lin mendongak, dan guntur tampak menyinari matanya. Rambut panjangnya berkibar dan dia meminum seteguk anggur. Karena ketakutan, pemuda itu merasa kulit kepalanya mati rasa. Hal semacam ini berada di luar imajinasinya. Meskipun Wang Lin terlihat rapuh, dia bisa merasakan aura yang kuat dan lurus yang tidak takut pada langit atau bumi. Itu sebanding dengan mantra yang bisa menyakiti mereka, dan itu membuatnya merasa hormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah manusia biasa, hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa mengeluarkan aura seperti itu? Orang ini tidak boleh tersinggung. Dia tidak berani pergi seperti ini, tapi dia tetap di udara dengan ekspresi hormat. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin seolah sedang menyapa seorang tetua. Itu salah kami, saya harap Grand Scholar tidak tersinggung. Kami akan pergi sekarang dan tidak pernah memasuki kota Su lagi. Dengan itu, pemuda itu segera pergi sambil mendukung pemuda lainnya. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Lin berdiri di sana dan meminum seteguk anggur. Hembusan angin bertiup, menyebabkan pakaiannya berkibar di hadapan semua orang. Apa yang tidak mungkin? Wang Lin meletakkan kendi anggur dan pandangannya tertuju pada kerumunan. Dia melihat Suyi berwajah pucat yang menanyakan pertanyaan itu. Suyi menunduk dan tubuhnya mulai bergetar. Butuh waktu lama baginya untuk berjuang untuk bangkit dan membungkuk pada Wang Lin. Suyi menyapa Cendekiawan Agung Shao. Kami menyambut Cendekiawan Agung Shao. Semua ulama mengatupkan tangan mereka. Mata mereka yang gemetar menunjukkan rasa hormat yang tak terlukiskan.
Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Banyak lelaki tua di gerbong di luar menundukkan kepala. Mereka puas dengan kekalahan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan dalam hidup mereka bahwa manusia dapat menakuti makhluk abadi, tetapi sekarang mereka telah menyaksikannya. Rasa bangga yang rumit muncul di hati mereka. Jika pikiranmu sangat besar, jika kamu memahami kebenaran dunia, maka kamu bahkan dapat memandang makhluk abadi sebagai semut. Garis ini menyebar ke seluruh negara Zhao mulai hari ini dan seterusnya. Saya lelah. Wang Lin mengambil kendi anggur dan melihat ke restoran. Pria parubaya di restoran itu basah kuyup oleh keringat dan linglung. Dia tidak berani menatap Wang Lin tetapi menundukkan kepalanya dan membungkuk. Wang Lin dan Big Fortune berbalik dan kembali ke mansion. Para sarjana yang tak terhitung jumlahnya membungkuk untuk waktu yang lama sebelum mereka pergi satu persatu. Akhirnya, setiap orang yang datang karena alasannya masing-masing perlahan-lahan pergi dan kota Su berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan keraguan lagi. Badai sebelumnya menghilang tanpa jejak. Karena hal ini, reputasi Wang Lin melonjak di Zhao dan dia sepenuhnya menggantikan gurunya, Su Dao, sebagai cendekiawan agung Zhao. Seorang sarjana agung yang bisa menakuti makhluk abadi. Waktu berlalu. Ceramah 10 tahun Wang Lin masih berlangsung, namun tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menanyainya. Jika ada yang datang, mereka seperti siswa yang mendengarkan ajarannya dengan penuh hormat. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Dalam waktu 8 tahun, Wang Lin telah berubah dari usia awal 40-an menjadi seseorang yang berusia hampir setengah abad. Rambutnya mulai memutih. Selama 8 tahun ini, Wang Lin menghabiskan beberapa hari setiap bulannya duduk di perahu bersama Big Fortune sambil minum anggur osmanthus. Dia selalu menunggu orang yang datang tidak sesuai kesepakatan. Bukan hanya 8 tahun ini, tapi dia melakukan hal yang sama 20 tahun sebelumnya. Total 28 tahun, 28 pergantian antara musim semi dan musim gugur. Namun pada akhirnya, saat perahu lewat di bawah jembatan, orang tersebut tetap belum juga datang. Tuan, tunggu apa lagi? Keberuntungan besar masih sehat, tetapi dia menjadi semakin pelit. Dia sering melihat pergelangan tangan kanannya dengan bingung, mencoba mengingat sesuatu, tapi dia tetap tidak bisa mengingatnya. Wajah Wang Lin agak tua dan dia menatap ke langit. Dia perlahan berbicara dengan suara serak, "Aku menunggu diriku sendiri, menunggu pertemuan dengan diriku sendiri." Masih ada seekor burung putih yang berputar-putar di udara. Ia telah menemani Wang Lin selama 28 tahun tanpa perubahan apapun. Saat Wang Lin melihatnya, dia menjadi sedikit lelah dan bersandar di perahu. Dia tertidur ketika musik sitar bergema di telinganya. Musiknya sepertinya menyatu dengan mimpinya, sepertinya ada musik sitar dalam mimpi itu juga. Big Fortune menghela nafas dan dia melihat pergelangan tangan kanannya dengan bingung. Sinar matahari di siang hari sangat lembut dan hangat saat hinggap di tubuh Wang Lin, sehingga Wang Lin tidur nyenyak. Namun, pada musim ini, ada beberapa daun willow yang melayang di udara. Satu terbang lembut di wajah Wang Lin, menyebabkan dia membuka matanya. Perahu itu masih bergerak. Melihat daun willow yang melayang di depannya, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Keberuntungan besar, apakah Anda masih ingat saat kita baru tiba di kota Su lebih dari 20 tahun yang lalu? Saat itu, ada banyak daun willow,
dan kami juga berada di atas perahu. Saat dia tertawa, sebuah perahu lewat. Saat perahu lewat, dua suara lembut dan memikat terdengar dari perahu. Kakak senior, daun willow ini sangat mengganggu. Mereka sangat tidak nyaman saat hinggap di tubuh Anda. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda tidak akan mengira mereka ada. Adik junior, hatimu tidak tenang. Setelah dia mendengar suara-suara ini, dia terkejut. Dia merasa mereka agak familiar, seolah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berdiri dan melihat ke atas. Ia melihat sosok dua wanita di atas perahu. Kedua wanita ini masih sangat muda dan sangat cantik. Mereka berdiri di antara dedaunan willow yang tak berujung seperti dua benda langit. Jin membuat pakaian mereka berkibar, membuatnya semakin cantik. Mereka, Wang Lin menatap perahu yang menghilang. Dalam benaknya, perahu dari malam hujan lebih dari 20 tahun yang lalu itu muncul. Saat dia melihat, dia menunjukkan senyuman lembut. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia memandang awan gelap seperti tinta di tengah hujan. Bagaimana dia memandang dunia yang perkasa dan membacakan sebuah puisi. Dia masih ingat betapa bahagianya dia. Teguran dari gadis bernama Su Fei masih terngiang di telinganya. Rona merah dan detak jantungnya di dalam perahu itu bersama dengan kecantikan kedua gadis itu masih ada dalam ingatannya, belum memudar. Mantel tebal itu ditempatkan di ransel bambu dulu oleh Wang Lin. Dia masih menyimpannya di sana dan tidak pernah mengeluarkannya. Wang Lin menghela nafas. Dia menyentuh rambut putihnya tetapi tidak memanggilnya. Dia duduk di sana dan meminum anggurnya. Seumur hidupnya, dia belum pernah bertemu dengan wanita yang membuat hatinya tergerak. Selain keberuntungan besar dan anggur, satu-satunya hal yang menemaninya adalah burung putih di langit. Dia tidak punya istri. Dia sepertinya telah menjalani 28 tahun hidupnya dalam kesepian ini. Jika ada wanita yang membuat hatinya tergerak, itu pasti saat pertama kali dia bertemu dengannya. Gadis bernama Zhou Rui, yang memberinya mantel itu. Bersandar pada busur dan minum anggur, Wang Lin menatap air dan melihat wajah tuanya di pantulan. Dia memiliki lebih banyak rambut putih sekarang. Perahu yang ditumpangi kedua wanita itu perlahan-lahan ditutup hingga mereka melewati perahu Wang Lin. Itu seperti dua lintasan berbeda dalam hidup, dan mereka melanjutkan jalurnya yang berbeda. Kakak senior, menurutku lelaki tua itu sedang melihat kita. Su Fei melihat punggung Wang Lin. Perahu itu melayang di bawah jembatan batu. Zhou Rui berbalik dan matanya yang tajam menyapu. Namun, dari posisinya, dengan jembatan batu yang menghalangi jalan, dia tidak dapat melihat apapun. Dia juga bukan seseorang yang akan memeriksa akal sehatnya hanya karena seseorang telah melihatnya. Kedua perahu itu melayang semakin jauh satu sama lain. Wang Lin duduk di perahu dan dengan lembut berbicara kepada Big Fortune. Keberuntungan besar, ayo tinggalkan kota Su. Saya telah menunggu di sini selama 28 tahun, kami tidak menunggu lagi. Ayo kita pulang. Rumah. Di mana rumah? Keberuntungan besar terkejut. Di bawah gunung Hengyue. Perahu berlabuh di pantai dan Wang Lin serta Big Fortune turun. Dia melihat kembali ke sungai dan kota Su, tempat mereka tinggal selama 28 tahun. Ketika mereka tiba, saat itulah daun willow baru saja mulai berguguran. Ada beberapa kendi anggur, kereta, dan keduanya. Ketika mereka pergi, keadaannya sama.
Bab 1604. Dalam hatiku, orang tua ini mengerti. Kereta membawa mereka berdua bersama beberapa kendi anggur keluar dari kota Su tanpa ada yang menyadarinya. Perlahan-lahan menuju ke arah rumah Wang Lin. Baru pada senja hari kedua wanita dari perahu itu turun dan berjalan menyusuri jalanan Su. Penampilan mereka berangsur-angsur berubah dan menjadi sangat biasa. Kakak senior, kamu besar di sini. Selain perahu, adakah tempat seru lain yang bisa dikunjungi? Kami sudah lama berkultivasi dengan pintu tertutup dan akhirnya bisa keluar. Kami harus bersenang-senang. Aku akan pulang mengunjungi orang tuaku, dan kamu harus mengikutiku. Tidak ada tempat yang menyenangkan di kota Su. Besok, saya akan mengunjungi Grand Scholar Sudao. Dia adalah teman keluarga di tahun-tahun awalnya. Begitu Anda pergi ke sana, Anda tidak boleh bersikap tidak sopan. Meskipun dia manusia fana, bahkan guru pun sangat sopan padanya. Saat keduanya berbicara, seorang sarjana yang lewat mendengar ini dan tersenyum. Dia melihat kedua wanita itu sangat biasa, tapi dia tetap berhenti dan menjelaskan. Kalian berdua pasti sudah lama meninggalkan Zhao. Sudao meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Sarjana besar Zhao sekarang bernama Wang Lin, dia adalah murid Sudao. Kedua wanita itu terkejut. Sarjana itu menggelengkan kepalanya dan pergi sambil tersenyum. Wang Lin, kakak senior, saya ingat. Orang tua yang melihatmu di atas kapal, meskipun dia sudah tua, dia adalah sarjana kecil itu, Wang Lin. Zhou Rui menghentikan langkahnya dan dia melihat kembali ke senja. Di hadapannya, sosok pemuda yang tersipu muncul. Kakak senior, ada apa? Su Fei memandang Zhou Rui seolah dia telah memahami sesuatu. Zhou Rui diam-diam merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berjalan maju bersama Su Fei, tetapi dia hanya berjalan 10 langkah sebelum dia mengatupkan giginya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Tunggu aku. Setelah mengucapkan satu baris kalimat, tubuh Zhou Rui berkedip dan dia melesat ke kejauhan. Tindakannya yang tiba-tiba menyebabkan keributan di sekitarnya. Orang-orang di dekatnya merasa kagum dan tidak percaya. Mereka linglung untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Kekal, itu sungguh abadi. Su Fei melihat sosok Zhou Rui dan alisnya sedikit berkerut. Dia menghela nafas lembut. Perasaan ilahi Zhou Rui menyebar ke seberang sungai saat terbang di atas kota Su. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan sosok itu. Bahkan setelah dia mencari di seluruh kota Su, semuanya masih sama. Apakah dia pergi? Zhou Rui tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia ingin bertemu Wang Lin, tapi takdir telah membodohinya. Begitu dua kehidupan bertemu, mereka tidak akan bertemu lagi untuk jangka waktu singkat. Puluhan kilometer di luar kota Su, kereta berdecit saat melaju di sepanjang jalan. Wang Lin sedang duduk di gerbong, membiarkan angin bertiup melewatinya. Dia minum anggur sambil melihat keluar tirai ke langit yang redup, memikirkan sesuatu. Meskipun dia tidak tua, dia tidak lagi terlihat muda. Saat dia terus meminum anggur, beberapa helai rambut putih muncul. Dia kembali melihat burung putih berputar-putar di langit dan terbang menuju rumahnya bersamanya. Sekarang setelah dia lebih tua, tubuhnya tidak sebaik ketika dia masih muda. Setelah lama berada di kereta bergelombang, dia merasa tulangnya seperti akan berserakan. Dia sangat lelah. Sama seperti ini,
mereka bepergian dan beristirahat sepanjang musim panas. Setelah 4 bulan berlalu, Wang Lin dan Big Fortune memasuki area di bawah gunung Hengyue pada musim gugur. Saat dia pergi, pinggir jalan dipenuhi bunga berwarna merah dan hijau. Ketika dia kembali, sebagian besar bunganya telah layu dan daunnya menguning. Meski belum semuanya jatuh, waktunya tidak lama lagi. 28 tahun, Wang Lin memandangi rumput dan pepohonan di sekitarnya dan pandangannya menjadi kabur. Dia ingat ketika dia pergi, dia masih seorang pemuda, tetapi sekarang setelah dia kembali, usianya hampir setengah abad. Kereta perlahan mengikuti jalan resmi menuju desa yang tenang dan tersembunyi di pegunungan. Wang Lin sangat akrab dengan segala sesuatu di sini. Dia dibesarkan di sini. Dia tidak menarik perhatian banyak tetangga saat dia membawa keberuntungan besar ke rumah yang dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Orang tuanya masih di sana, namun ayahnya yang dulu tangguh kini mampu menghidupi dirinya sendiri dengan tongkat. Dia berdiri di sana dengan bantuan ibu Wang Lin yang berambut putih. Mereka melihat ke arah jalan, melihat anak mereka pulang. Meskipun anak ini telah menjadi cendekiawan agung Zhao dan kebanggaan keluarga Wang, bagi mereka, Wang Lin tetap sama seperti dirinya 28 tahun yang lalu. Dia masih anak mereka. Keadaannya sama sekarang, dan ketika mereka dibawa ke kota Su, keadaannya juga sama. Kereta berhenti di luar halaman. Wang Lin turun dari kereta dan segera melihat orang tuanya. Dia mengungkapkan senyuman lembut. Wang Lin melangkah maju dan berlutut. Ayah, ibu, Taizu telah kembali. Keberuntungan besar berkedip. Setelah turun dari kereta, dia juga berlutut dan dengan lantang berkata, Ayah, ibu, keberuntungan besar telah kembali. Ayah Wang Lin tertawa. Dia mengabaikan Wang Lin dan dengan cepat membantu Big Fortune naik. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu masih sama seperti dulu. Anda telah merawat Lin Er selama bertahun-tahun, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tapi jangan meniru dia. Wang Lin berdiri dan melihat senyum bahagia orang tuanya. Rasa hangat yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dia memegang lengan ibunya, menopang ayahnya, dan membiarkan keberuntungan besar masuk ke halaman. Taizu, kapan kamu akan berangkat kali ini? Ibu Wang Lin memandang putranya dengan ramah. Wang Lin adalah harga dirinya. Masih memanggilnya Taizu. Wang Lin sekarang adalah cendekiawan agung Zhao. Tahukah Anda apa itu sarjana agung? Bahkan kaisar pun harus menghormatinya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana tuan desa selalu datang setiap tahun? Ayah Wang Lin menatap istrinya. Aku tidak akan pergi kali ini. Taizu akan tetap menjaga kalian berdua. Wang Lin memandang ibunya. Dia melihat rambutnya yang putih dan kerutan di wajahnya. Kembalinya Wang Lin menyebabkan keributan di seluruh desa selama beberapa hari. Para tetangga bergegas mendekat, mereka ingin melihat cendekiawan agung Zhao yang membuat mereka semua merasa bangga di hati mereka. Bahkan para cendekiawan dan pejabat dari kota terdekat bergegas datang setelah mereka mengetahui hal ini. Bersama mereka ada pula kerabat dari keluarga Wang. Dalam beberapa hari ini, ayah Wang Lin berseri-seri dan berdiri tegak. Yang paling dia banggakan dalam hidupnya adalah putranya, cendekiawan agung Zhao. Saat melihat begitu banyak orang datang, ayah Wang Lin menjadi semakin bangga. Dia mengeluarkan perak untuk menyiapkan jamuan makan di desa. Perjamuan di desa pada awalnya sangat sederhana,
namun karena dorongan banyak orang, menjadi sangat mewah. Seorang koki dibawa dari kota beserta bahan-bahannya dan memasak semuanya secara pribadi. Wang Lin melihat ayahnya bahagia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia biasanya tidak menginginkan jamuan makan dan lebih memilih suasana tenang. Namun, karena orang tuanya bahagia, dia membiarkannya begitu saja. Keluarga Wang semuanya datang mengunjungi Wang Lin. Mereka semua menghormati Wang Lin, dan hanya satu anggukan darinya mengejutkan mereka. Di antara kerabat tersebut, ada paman yang lebih tua, kepala keluarga, dan orang-orang yang satu generasi dengannya. Saat Wang Lin melihat ini, dia merasa seperti pernah mengalami hal ini sebelumnya dalam mimpinya, hanya saja ada perbedaan besar dari mimpinya. Saat senja, orang tua Wang Lin tampak lelah, jadi dia pergi bersama mereka. Perjamuan secara bertahap berakhir, ketika semua orang bubar dalam beberapa hari berikutnya. Desa pegunungan menjadi damai sekali lagi. Taisu, kamu sudah tidak muda lagi. Kenapa kamu belum menikah? Ayah Wang Lin sedikit mabuk dan menggumamkan beberapa patah kata. Lalu dia menghela nafas dan tidak membicarakannya lagi. Sama seperti ini, Wang Lin perlahan menyaksikan matahari terbit dan terbenam di kampung halaman tempat dia dibesarkan. Dia menyaksikan tahun-tahun berlalu. 5 tahun kemudian, pada musim gugur tahun ke-33 sejak Wang Lin meninggalkan kampung halamannya. Dedaunan musim gugur tersapu angin dan bergemerisik di tanah, mencari akarnya. Ayah Wang Lin berbaring di tempat tidur sambil memegang tangan Wang Lin. Ada keengganan di matanya, tapi yang lebih terlihat adalah kelegaan dan kebanggaan. Taisu, hidup ayahmu tidak akan terlupakan karena kamu, ayahmu tidak bisa membaca, tapi aku menemukan orang untuk mengumpulkan bukumu dan membacakan semuanya untukku. Anda pernah mengatakan bahwa siklus reinkarnasi itu seperti 4 musim. Ayah ingat, ayah Wang Lin tersenyum, namun di bawah senyuman itu, di bawah kebanggaan dan kelegaan itu, Wang Lin masih bisa merasakan rasa takut yang kuat. Dia takut mati, dia takut tidak bisa melihat kekasihnya, dan dia takut akan kesepian dan ketidaktahuan yang datang bersama kematian. Dia berpegangan pada tangan Wang Lin seolah itu adalah hidupnya, akar terakhirnya, orang terakhir yang bisa dia andalkan. Cahaya di matanya meredup, mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ayah, jangan takut, aku di sisimu. Lebih dari separuh rambut Wang Lin berwarna putih dan dia menatap ayahnya dengan kesedihan di matanya. Dia memegang tangan ayahnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Wang Lin menggendong tubuh kurus ayahnya, memeluknya dengan lembut. Ayah, kamu memiliki aku. Jangan takut, kamu punya aku. Ayah, apakah kamu masih ingat hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Kuda kayu kecil itu, saya menemukannya beberapa hari yang lalu. Ayah, di halaman luar, pohon besar yang sepertinya sudah ada di desa selama lebih dari 100 tahun memberikan kesan tua. Sebagian besar daunnya telah terbawa angin, hanya satu daun yang masih menggantung. Angin mengguncang daun, dan kekuatan daun pun habis. Pada akhirnya, daun itu rontok dan mendarat di kamar keluarga Wang. Ayah Wang Lin tidak lagi takut. Dia perlahan menutup matanya. Dia kehilangan napas dan meninggal dalam pelukan putranya. Daun dari pohon itu sepertinya telah mendapatkan jiwa dan terbang ke kejauhan. Bab 1605. Liu Mei. 2 tahun setelah ayahnya pergi,
Ibu Wang Lin tertidur dan tidak pernah bangun. Dia memiliki wajah bahagia, seolah-olah dia bertemu ayah Wang Lin dalam mimpinya. Mereka bersatu kembali dan tidak ingin kembali. Ada seseorang yang memelukmu saat kamu masih bayi. Betapapun lelahnya dia akan tetap berbisik kepadamu sampai kamu tertidur dan tidak menangis lagi. Ada seseorang yang khawatir jika Anda mengompol saat Anda tidur dan takut Anda akan masuk angin. Dia akan mengabaikan tidurnya sendiri dan bangun beberapa kali sepanjang malam untuk memeriksa tempat tidur Anda untuk melihat apakah tempat tidur Anda basah. Ada seseorang yang menahan rasa lelahnya hingga bangun untuk membuatkanmu sarapan agar kamu tidak lapar saat kamu besar nanti dan belajar. Ada orang yang hanya makan kepala dan ekor ikan setelah mengetahui Anda suka makan ikan. Ketika Anda tersenyum dan bertanya mengapa dia tidak memakan tubuh ikannya, dia akan tersenyum dan menjawab bahwa dia suka memakan kepala dan ekornya. Anda percaya padanya. Ada seseorang yang memperbaiki pakaianmu seiring pertumbuhanmu. Ada beberapa bintik merah pada jarum yang sulit dilihat. Ada seseorang yang masih menatapmu dengan tatapan yang sama bahkan setelah kamu dewasa. Dia diam-diam akan melihatmu, diam-diam bahagia, diam-diam tersenyum sampai dia diam-diam menutup matanya yang lelah. Orang ini disebut ibu. Ada orang lain. Saat kamu masih bayi, dia mengangkatmu tinggi-tinggi di udara sampai kamu menggantikan matahari dan menjadi segalanya baginya. Ada orang lain. Sebelum kamu belajar berjalan dan masih terjatuh, dia memegang tanganmu. Dia tertawa saat membantu Anda mengambil langkah pertama dalam hidup. Ada orang lain yang memegang tangan Anda melewati gunung dan sungai saat Anda tertawa kegirangan. Saat Anda melihat ke atas, Anda akan merasa bahwa dia adalah gunung, dia adalah langit. Ada orang lain yang melihatmu menganggapnya sangat serius ketika ibumu berkata dia menyukai kepala dan ekor ikan. Lalu melihatmu menyerahkan kepala dan ekornya pada ibumu, namun dia hanya duduk di sana memandangi istrinya dengan tatapan penuh maaf dan lembut. Ada orang lain yang keras saat Anda tumbuh dewasa dan hampir membuat Anda merasa kesal. Namun, seiring bertambahnya usia, perlahan-lahan Anda akan melihat cinta yang tidak dapat Anda lihat sebelumnya di mata yang tegas itu. Ada orang lain yang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup perlahan tetapi dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Namun pelukan dan kata-kata lembutmu membuatnya seperti anak kecil, seperti saat kamu masih kecil dan dia mengangkatmu ke udara. Dia tidak lagi merasa takut dan tidak berdaya, tapi hangat saat dia mati dalam pelukanmu. Orang ini disebut ayah. Wang Lin duduk di depan makam orang tuanya dan air matanya mengalir. Dia tertawa dan menangis. Kenangan itu terukir di benaknya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Dia tidak sedang minum anggur, tetapi saat ini, dia seperti sedang mabuk. Dalam mimpinya, di kehidupan lain, dia tidak bisa berduka atas orang tuanya. Dia tidak bisa memegang tubuh ayahnya saat dia meninggal. Dia tidak bisa mencium kening ibunya sebelum dia tidur. Dalam kehidupan ini, dia mampu melakukannya. Jika seorang pria mempunyai istri dan anak, meskipun rasa sakit karena kehilangan orang tuanya sangat kuat, dia masih memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Namun jika seorang laki-laki tidak mempunyai istri dan anak, kesedihannya bisa menyelimuti dunia. Mulai saat ini, tidak ada pelukan yang bisa menghangatkan jiwanya saat ia kelelahan. Mulai sekarang, tidak ada senyuman yang bisa menghilangkan kemurungan ini saat dia merasa kesepian. Mulai sekarang,
Di seluruh dunia ini, hanya ada satu-satunya sosoknya yang diam-diam memandangi matahari terbit dan terbenam. Wang Lin menjaga makam itu selama 3 tahun, sampai seluruh rambutnya memutih. Tubuhnya tidak lagi tegak melainkan agak bungkuk. Tubuhnya mengeluarkan aura kuno dan jejak waktu. 38 tahun, ada kerutan di wajahnya. Dia sekarang adalah seorang lelaki tua yang hampir berusia 60 tahun. Big Fortune bahkan lebih tua lagi. Dia memegang tongkat dan berdiri di belakang Wang Lin. Dia diam-diam melihat pergelangan tangan kanannya, dan setelah sekian lama, dia mengangguk dengan lembut. Hidup? Berapa 38 tahun lagi, saya tidak tahu tentang yang lain, tapi bagi saya, seharusnya tidak ada tahun berikutnya, bisik Wang Lin sambil berlutut di depan makam orang tuanya dan bersujud. Apakah kamu masih ingat kuil tua itu? Wang Lin bangkit dan melihat kembali ke Big Fortune, yang sepertinya dia tidak bisa berjalan terlalu jauh lagi. Di kuil tua itu, aku bilang aku kehilangan seorang tukang buku dan kamu mengikutiku. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat Big Fortune. Selama 38 tahun ini, Big Fortune telah menemaninya sepanjang perjalanan. Big Fortune masih bisa menjadi tukang buku. Big Fortune memutar matanya dan tersenyum. Kamu sudah tua dan aku sudah tua, namun, masih ada hal yang ingin aku lakukan, keberuntungan besar, bantu aku menjaga rumahku. Tunggu aku kembali. Wang Lin menatap ke langit dan melihat burung putih. Saya masih kehilangan sedikit pun pemahaman tentang dunia. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya pergi ke berbagai negara di planet Susaku. Ketika saya kembali, mungkin saya tidak akan memperoleh apapun, mungkin saya akan memperoleh pencerahan. Pada musim semi tahun ke-38, Wang Lin meninggalkan desa pegunungan sendirian. Big Fortune tetap tinggal, diam-diam menunggu kembalinya Wang Lin. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin seumur hidup. Wang Lin duduk di kereta dan minum anggur sendirian saat kereta itu berangkat dari Gunung Hengyue. Beberapa bulan kemudian, kereta tiba di perbatasan Zhao, tempat Wang Lin turun. Dia memecat kusir dan menarik napas dalam-dalam. Dia kembali menatap Zhao dan maju selangkah, melintasi perbatasan. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Zhao dalam hidupnya. Dia tidak tahu kemana arah masa depan, tapi dia tidak memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa jalan itu akan berada di bawah kakinya. Saat dia melangkah maju, beberapa sinar cahaya terbang di atasnya. Dia tidak melihat ke atas tetapi dengan tenang berjalan ke depan. Suara lembut datang dari sinar cahaya di atas. Itu datang dari seorang wanita cantik di antara beberapa kultivator. Selain kecantikannya, dia juga sangat menawan, dan pesona ini tidak palsu melainkan alami. Dia berhenti di udara dan menatap Wang Lin, yang sedang berjalan pergi. Alisnya berkerut dan matanya dipenuhi kebingungan. Ada apa, kakak muda Liu? Seorang kultivator di sampingnya membuka mulutnya karena terkejut. Tidak ada apa-apa. Kalian semua kembali ke sekte dulu. Saya punya beberapa masalah pribadi, kata wanita cantik itu lembut. Dia tidak lagi memperhatikan mereka dan terbang ke bawah. Kultivator yang berbicara itu terkejut dan hendak mengikuti. Kakak senior, aku ingin sendiri. Suara lembut namun tegas wanita itu bergema. Kultivator itu berhenti dan merenung sebentar. Kemudian dia pergi bersama anggota kelompok lainnya, yang juga terkejut. Wang Lin berhenti dan berbalik.
Dia melihat kembali ke langit dan sinar cahaya indah mendekat. Cahaya itu berhenti 100 kaki darinya dan berubah menjadi seorang wanita cantik berbaju ungu. Wanita itu sangat cantik. Kecantikannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Lin seumur hidupnya. Dia beberapa kali lebih cantik dari Zhou Rui. Namun, Wang Lin tidak linglung. Dia telah melihat semuanya dan mengejar kebenaran dunia. Dia punya pemikirannya sendiri. Di matanya, meski wanita itu cantik, begitu dia memejamkan mata dan masuk ke dalam tanah, dia tidak akan berbeda dengan wanita lainnya. Wanita itu memandang Wang Lin tua, rambut putih dan wajahnya yang keriput, matanya yang cerah. Setelah sekian lama, dia membungkuk sedikit. Senior, aku melihatmu berapa dekade yang lalu. Sekarang kita bertemu untuk kedua kalinya, apakah kamu masih mengingatku? Wang Lin memandang wanita di hadapannya dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan suara serak, "Saya lupa." Karena kamu lupa, biarkan saja dilupakan. Senior, saya tidak tahu kenapa, tapi saya selalu merasa seperti kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Bukan hanya kali ini, tapi juga terakhir kali. Aku ingin tahu, siapa namamu? Wanita itu bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, orang tua ini bernama Wang Lin. Wang Lin. Wanita itu mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Apakah kamu cendekiawan Zhao? Wang Lin. Orang tua ini. Wang Lin mengangguk. Matanya menatap aura kuno. Tatapannya sangat dalam, seolah-olah berisi dunia. Aku pasti salah ingat. Wanita itu berpikir lama dan tidak bisa memikirkan dari mana rasa keakraban dan rasa sakit yang menyengat itu berasal. Dia memandang Wang Lin dan tidak mengerti mengapa perasaan itu menjadi lebih kuat saat dia memandangnya. Wajah tuanya membuatnya merasakan sakit di hatinya dan kesedihan yang tak terkatakan. Permisi, selamat tinggal. Dia menghela nafas. Dia berbalik untuk pergi dengan kebingungan di matanya dan rasa sakit di dadanya. Wang Lin dengan lembut berkata, saya ingin tahu, siapa nama wanita muda itu. Wanita itu berhenti dan berbalik. Liu Mei. Di bawah matanya yang cantik, dia memperlihatkan senyuman indah yang bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengeluarkan pil dari tasnya. Anda semakin kuat, pil ini dapat membantu Anda menjaga energi. Ini adalah takdir kita bertemu, jadi ini hadiahku untukmu. Selamat tinggal. Liu Mei meletakkan pilnya. Awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke udara, terlihat sangat cantik. Ini adalah kehidupan sebelumnya atau reinkarnasi, atau mimpi, atau bukan apa-apa sama sekali, Liu Mei. Liu Mei, wanita dari mimpiku yang membuatku terbangun dari rasa sakit, Wang Lin melihat ke pil. Dia menyembunyikan pikirannya dengan sangat baik. Setelah sekian lama, baru setelah wanita itu berada jauh, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Liu Mei, kamu harus ingat. Tidak peduli apapun, apakah itu kehidupan selanjutnya atau reinkarnasi atau mimpi, jangan dekat-dekat dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Jangan mengenalnya, jangan dekat-dekat dengannya. Liu Mei sudah pergi dan Wang Lin tidak tahu apakah dia telah mendengarnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya sampai suaranya menjadi serak dan tidak ada jejak sinar cahaya itu. Bab 1606,
tamu dari Sue Yue. Wang Lin tidak tahu apakah kata-katanya ada gunanya, dan bahkan dia berada dalam kebingungan. Setelah sekian lama, dia mengambil pil itu. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan pergi. Dia berjalan di planet Suzaku sendirian. Dia tidak tinggal di satu tempat tetapi melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya dengan pemahamannya tentang dunia. Dia berjalan dari satu negara ke negara lain. Tahun-tahun berlalu, dan Wang Lin melahap pil itu. Pil tersebut memberinya energi tanpa akhir dan kekuatan untuk memenuhi keinginannya berkeliling dunia. Dalam perjalanannya, dia melihat wajah-wajah aneh yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya ada yang baik hati, ada yang galak, ada yang galau, dan ada yang keras kepala. Dia bertemu dengan perampok dan bandit, tetapi setiap kali dia bertemu dengan mereka, dia hanya perlu berdiri di sana dan mereka akan merasakan aura perkasa datang darinya. Wang Lin bisa menakuti para penggarap sehingga tidak perlu berbicara tentang manusia. Saat dia berjalan, wajahnya menjadi semakin tua, namun matanya menjadi semakin cerah. Mereka berisi kebijaksanaan dan pemahamannya yang tak ada habisnya. Hal ini memungkinkan pikirannya terlahir kembali dan berkembang. Dia pergi ke terlalu banyak kota dan bertemu terlalu banyak orang. Ia bahkan pergi ke banyak ibu kota. Di antara banyak ibu kota dan pejabat kekaisaran, temperamen dan kata-kata Wang Lin menyebabkan orang perlahan-lahan menghormatinya. Ia bahkan melihat banyak kaisar yang menikmati status tinggi. Di matanya, orang-orang ini semua sama. Tidak ada perbedaan. Bukan karena tidak ada orang yang menginginkan nyawanya, tapi siapapun yang memiliki perasaan itu akan mundur karena kagum di hadapan Wang Lin. Negara Wu, di dalam istana dikelilingi oleh ribuan tentara. Jika kaisar memberi perintah, tentara akan bergerak. Dia ingin Wang Lin tetap tinggal dan menjadi sarjana agung negara Wu. Namun pada akhirnya, Wang Lin tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan dia pergi. Guntur bergemuruh di langit dan langit berubah warna. Ribuan tentara tidak berani menghalanginya. Setelah dia pergi, mereka semua menangkupkan tangan ke arahnya. Di negara matahari, Kaisar Matahari dan rakyatnya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti Wang Lin ribuan kilometer untuk mengirimnya pergi. Di negara anjing surgawi, ada banyak orang jahat, tetapi pada akhirnya, ketika Wang Lin pergi, dia mereformasi puluhan ribu orang. Saat dia berjalan, nama cendekiawan agung Wang Lin memicu badai di planet Suzaku. Badai ini menjadi semakin hebat dan dikenang oleh banyak orang. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri di pegunungan dan memandang dunia, merasakan kekuatannya. Dia juga bertemu dengan makhluk abadi, banyak sosok aneh dan familiar. Di planet Suzaku, ada banyak sekte di negara-negara budidaya ini. Banyak dari mereka membangun sekte mereka di pegunungan yang indah, namun ada pula yang dibangun di daerah berbahaya juga. Setiap gunung yang dia lewati, jika Wang Lin mau, dia bisa masuk ke sekte berdasarkan perasaan di hatinya tanpa sengaja mencarinya. Meskipun kekuatan formasi perlindungan sekte bervariasi, tidak satupun dari mereka bisa menghentikan Wang Lin. Dia kemudian akan terdeteksi oleh semua pembudidaya yang terkejut di dalam sekte tersebut. Bahkan para tetua yang berkultivasi dengan pintu tertutup selama bertahun-tahun akan terbangun dari aura kuat yang datang dari tubuh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang masuk dan dengan tenang pergi. Dia hanya memandang gunung, menikmati pemandangan,
dan memahami dunia. Adapun yang lain, semuanya sama baginya. Bahkan di antara dunia kultivasi, nama cendekiawan besar Wang Lin yang fana perlahan menyebar. Para kultivator tahu bahwa di planet Suzaku, ada seorang cendekiawan agung yang bahkan para kultivator pun merasa kagum dan hormat. Mereka tidak merasa kagum pada kekuatannya tetapi pada pikirannya. Apakah itu abadi atau fana? Semuanya adalah makhluk santai. Wang Lin meninggalkan beberapa kata-katanya kemanapun dia pergi. Di antara para kultivator, banyak yang berbicara dengannya untuk mendapatkan wawasan dan memahami dunia. Mereka membentuk domain mereka sendiri dan mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan mereka yang sudah berada pada tahap formasi jiwa atau lebih datang untuk berbicara dengannya dan masih terkejut dengan kata-katanya. 1 tahun, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah 12 tahun. Selama 12 tahun ini, Wang Lin telah pergi ke banyak tempat. Namanya tanpa disadari telah menyebar ke banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi. 12 tahun yang lalu, dia meninggalkan Zhao sendirian. 12 tahun kemudian, dia masih sendirian saat berjalan melintasi planet Suzaku. Pada hari ini, saat salju turun, Wang Lin tiba di ibu kota negara yang dia tidak tahu namanya. Negara ini sangat besar, setara dengan 3 Zhao. Wang Lin datang ke ibu kota ini dalam mimpinya. Dia berdiri di luar gerbang saat salju turun, dan sedikit kesedihan muncul di wajah lamanya. Dia mengencangkan mantel di sekelilingnya dan memasuki kota. Berjalan di atas salju di tanah, Wang Lin memasuki jalan yang sangat sepi di kota. Ada toko-toko di kedua sisi, tetapi hanya ada sedikit orang di toko itu. Melihat tempat yang familiar, gambaran dari mimpinya menjadi lebih nyata. Seolah-olah mimpi ini tumpang tindih dengan apa yang dilihatnya. Wang Lin memasuki keadaan kesurupan saat dia perlahan berjalan ke depan. Dong, 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 suara besi dipukul terdengar dari kejauhan. Wang Lin menoleh dan melihat toko pandai besi dengan mata tuanya. Di dalam toko, ada seorang pria parubaya yang tubuh bagian atasnya terlihat kekar saat dia memegang palu dan memukul besi. Meski salju turun, pria itu tidak merasa kedinginan sama sekali. Dia terus mengayunkan palu, menciptakan suara itu. Di samping pria itu ada sebuah kursi kecil tempat duduk seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun, mengenakan mantel katun tebal. Wajahnya memerah dan dia menatap pria itu dengan penuh semangat. Dai Niu, mata Wang Lin menjadi kabur dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Anak di hadapannya bukanlah Dai Niu dari mimpinya. Senior, kamu sudah lama berdiri di luar, masuklah ke dalam untuk melakukan pemanasan. Pria itu meletakkan palunya dan menyeka keringatnya. Dia menoleh ke Wang Lin di luar toko dan tersenyum. Wang Lin tertegun sejenak sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia pergi ke toko pandai besi, udara panas melelehkan banyak salju di tubuhnya. Istriku, bawakan anggur hangat yang enak. Pria itu mengenakan mantel. Melihat Wang Lin sudah tua, dia membantu Wang Lin duduk dan duduk di samping Wang Lin. Pria itu tersenyum. Senior bukan orang lokal. Wang Lin melihat ke toko dan dengan lembut berkata, "Saya datang ke sini sekali lagi. Sekarang setelah saya lewat sini lagi, saya datang untuk melihat-lihat." Anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun itu memandang Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mendengar suara ibunya, dia bangkit dan berlari. Tak lama kemudian,
dia muncul bersama seorang wanita paruh baya dengan kendi anggur. Wanita itu tampak berbudi luhur dan menuangkan secangkir anggur untuk Wang Lin dengan rasa kasihan di matanya. "Senior, cuacanya dingin, minumlah segelas wine untuk menghangatkan tubuhmu. Apakah kamu datang ke sini untuk mencari kerabatmu?" Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia mengambil anggur dan menyesapnya sebelum meminum seluruh cangkirnya. "Senior, arak keluarga Cengku lumayan enak kan haha. Kakek saya bukanlah seorang pandai besi melainkan seorang penjual anggur. Akulah yang membuka toko pandai besi." Pria itu mengambil cangkirnya dan tertawa setelah meminumnya. Api di toko itu sangat kuat dan sangat kontras dengan salju di luar. Itu memaksa rasa dingin dari salju keluar. Wang Lin duduk di sana dan meminum anggur keluarga. Ceng, dia tidak tahu apakah ini mimpi atau bukan. Setelah sekian lama, ketika salju semakin tipis, Wang Lin bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Pria itu merasa kasihan pada Wang Lin dan memberinya anggur untuk menghangatkan tubuhnya. Ketika Wang Lin pergi, langit gelap, namun berkat salju, tanah menjadi sangat terang, memungkinkan dia untuk melihat jauh. Saat dia berjalan, cahaya dari toko pandai besi menghilang di belakangnya. Dia berjalan lebih jauh saat cahaya bulan menyeret bayangannya. Setelah istirahat singkat itu, Wang Lin sepertinya memahami sesuatu. Dia masih berjalan melintasi planet Suzaku dan pergi ke banyak tempat. Sekarang sudah tahun ke-15 sejak Wang Lin meninggalkan Zhao. Dia sekarang berusia awal 70-an. Tulang punggungnya semakin bungkuk dan tubuhnya memberikan kesan seperti tahun-tahun senja, namun matanya menjadi seterang matahari. Tidak ada yang berani menatap matanya. Matanya mengandung karma, berisi hidup dan mati, berisi benar dan salah, bahkan gurunya, Su Dao, tidak memiliki temperamen seperti ini. Pada musim panas tahun ke-15, di negara asing, hujan turun dan Wang Lin berdiri di dalam paviliun di samping jalan. Dia melihat ke arah hujan di luar dan samar-samar dia bisa melihat laut di kejauhan melalui hujan. Laut itu sangat luas, memisahkan dua benua. Di seberang lautan, ada banyak negara. Itu adalah tempat terakhir yang ingin dikunjungi Wang Lin. Ada seorang wanita di sana yang dia cintai di kehidupannya yang lain. Dia harus pergi melihatnya. Hujan turun hingga membentuk garis-garis. Dunia menjadi kabur hingga dia hanya bisa melihat garis luarnya saja. Wang Lin memandangi hujan dan mendengarkan suaranya sambil perlahan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, sosok seorang wanita berjalan mendekat dari kejauhan. Wanita itu sepertinya dikelilingi aura dingin. Saat dia berjalan mendekat, suara retakan bergema dan hujan berubah menjadi es. Dia sedang menggendong bayi, dan teluknya terbungkus selimut tebal. Tidak ada hujan yang menimpa bayi itu, dan bayi itu tertidur. Wanita itu berhenti di depan paviliun. Dia setengah baya, tapi wajahnya masih cantik dan lembut. Namun, aura dinginnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. "Apakah kamu cendekiawan agung Wang Lin?" Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang menatap wanita itu sebelum mengangguk. Salah satu dari mereka berdiri di dalam paviliun, yang tidak ada hujan. Yang lainnya berdiri di luar paviliun, dan tidak ada hujan. Semua hujan berubah menjadi es di sekelilingnya. "Saya datang dari Sueyu dan ingin menanyakan pertanyaan kepada Anda." Suara wanita itu dingin, seolah berasal dari salju.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.